Ini aku baru main, baru 3 bulan udah 200 jam. Jadi kayak ini salah Gede satu. banget fontnya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga bapak-bapak. Udah sih, Dak. Semua kan diwajarkan pada waktunya. Suatu hari anak muda, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Ketika lagi batuk, lalu mau minum obat, ini obat apa ya? 2 tahun, 3 tahun yang lalu, aku ke rumah sakit. Ketemu sama dokter. Terus kenapa Pak datang ke sini? Ini saya sakit jari tengah saya, sendi sini. Kenapa sakit? Gak tahu, tiba-tiba sendi yang ini doang sakit. Dia nanya, apa kegiatan yang Bapak sering lakukan menggunakan jari itu secara berulang-ulang? Ada podcast Energik. Kembali lagi di Ada Podcast Energik. Ada podcast Energik. Ada podcast Energik. Bersama Abang Raditya Dika. Terima kasih semuanya. Dan Hudi banget nih kita. Cuma di sini Sama ya. episode sini yang kita menyesuaikan baju Outfit. tamu. Enggak, itu kan nggak sengaja. Tadi Arafa turun, dia kaget duluan. Kok pakai hoodie hitam? Enggak bang, kita udah tahu karakter lu bang. Iya. Aku jarang pakai hoodie hitam. Enggak, tapi pasti pakai hoodie. Oh ya, oh ini hoodie-nya. Iya. Setiap Apa lu ini? show Ini Eddie Alfi. sama kayak abang gak sih? Enggak, abang esensial pasti. Ini enggak, ini lagi nggak esensial. Ini apa? Abang sendiri ya? Apa nih? Hah? Okwa, lokal. Bener. Tapi sama ini. Iya, Sam. Okwa Persis juga? banget. Enggak, beda. Esensial. Esensial dia. Oh, esensial. Ya, aku Abang juga. pasti punya kan? Ya, aku juga punya esensial. Pasti di lemari abang tuh isinya hoodie gituan semua. Bener. Bener. Tapi aku suka banget Powerpuff Girl. Apa bubble gum terus siapa lagi deh? Ini nggak tahu udah. Ini namanya siapa sih? Kenapa? Beli. Ya nggak tahu. Ini lucu aja gue beli dah. Lucu, aku dulu nonton ini di Cartoon Network. Iya kan? Ya, Tapi dia- ini kok warnanya begini ya? Dia kan Iya, biasanya harusnya warna-warni. Iya, ada warna pinknya. Lah kenapa nggak pakai warna pinknya? Ih, abang beli aja bang, bagus tau. Iya, aku suka warna pink soalnya. Iya, abang suka warna pink kan? Dia Iya. pink Fanta gitu. Iya, pink Terang. Fanta. Fanta bukannya merah? Ih, Iya, Oh, Fanta Fanta pink. merah. tapi lu lihat dah, ada yang namanya pink Fanta. Bukan Oh, iya. Fanta minuman, Jadi Fanta apa? namanya pink Fanta. Dari minuman? Nama colornya Enggak. ya? Oh, aku baru tahu sih. Nama kayak misalkan lilac. Oh, lilac. Iya, lilac ya. Kali ini pink Fanta. Oke, wah kita belajar banyak warna ya hari ini ya. Tapi emang banyak banget bang warna marun, merah marun. Tahu ya Iya, pasti ya. Iya. Marun. Aku suka denger tuh marun. Sage. Iya. Marun marun. Iya, ada band marun. Oh, Maroon 5. Iya, marun gitu. Marunnya ada 5. Lah iya marun. Sage ya, sage. Sage itu hijau ya? Hah? Sage? Iya. Sage. Iya. Sage tuh hijau itu tuh, hijau dinosaurus. Ih, Halda kok kamu ngerti banget soal warna? Apa yang terjadi sih? Karena hidupku berwarna. Semenjak ini nitip absen, nitip tugas kuliah di WA. Waktu itu, hah? Bang, Ini dia- WhatsApp. Bang dia mau ujian bang. Oh, masih kuliah berarti? Masih. Oh, kira udah lulus? Enggak? Enggak, belum. Masih semester 6. Susah nggak jadi mahasiswa tapi kamu famous di kampus? Cukup sulit ya. Iya. Kalau aku nih. Ketara soalnya buat ya. aku Ketara banget kan. Orang-orang kan pada ngelihatnya inspirasi banget nih orang. Ih, Halda. Enggak sih, kalau di kuliah mah udah kayak orang Biasa. kuliah aja. Nggak, pasti kan ada yang ngelihat Halda. Paling ada tingkat. Oh, di tingkat. Yang baru-baru maba-maba gitu. Kalau teman satu kelas sokul. Hah? Sokul aja. Ya, gitulah. Kayak paling kayak yang ya udah lulu gua aja gitu. Lolo gua aja. Pokoknya kayak temen-temen, kayak temen aja biasa. Oh, lolo gua. Lulu gua. Nah, Lolo gua. iya. Tapi dia ujian bang, tapi dia kayak nggak belajar gitu loh, dia malah main Roblox. Orang pinter. Orang pintar nggak Kalau perlu udah pinter belajar. gitu. Dapat A dong. Dapat A nggak? Ya, Cek. Itu mah orang malas berarti. udah dibelain orang pinter. Orang Udah mager. pece, orang males. Tapi dia tuh kayak Susah gua kalau belajarnya dari jauh-jauh hari, Bang. kenapa gitu? Lu tipe orang yang belajarnya jauh-jauh hari apa yang Semalam. ngebut semalam? Ya. Kalau dari dulu aku nyicil. Nyicil. Iya, Gimana tuh? belajarnya nyicil. Iya, jadi jauh-jauh hari. Iya. Iya, nyicil. Aku nggak pernah langsung dikebut semalam gitu. Capek, pusing.
Malah justru itu enaknya bang. Apa enak? Kenapa? Itu maksudnya jadi gampang keinget gitu loh. Jadi langsung sruk. Karena kan sekarang perkuliahan itu yang ditanyain justru apakah kita ngerti atau enggak soal mata kuliahnya kan. Heeh. Nggak dihafalin gitu loh. Iya, berarti bukan hafalan kan. Kalau kamu mau kebut semalam pun, kalau itu soal memahami bahan kuliah, nggak bakal bisa dilakuin dalam semalam juga. Iya. Jadi artinya sih. tiap kali diajarin, kamu ngerti nggak dia lagi ngomongin apa. Jadi mending dicicil gitu loh maksudku. Oh. Kamu mata kuliah apa sih? Aku psikolog. Psikolog. Itu jurusannya. Iya. Mata kuliahnya lagi apa? Mata kuliahnya tuh kayak psikologi. Nggak tahu nih dia pasti. Dia bahkan nggak tahu mata kuliahnya sendiri. Kamu kuliah? Gimana sih kuliah kamu? Kebanyakan Roblox nih. kayaknya. Jangan. iPad-nya dia tuh Roblox bangsa. Oh iya. Kamu yang kemarin ketemuan ya? Sama Apa? teman-teman Roblox. Kamu yang bocilnya ya? Tapi seru tau main Roblox. Coba kamu ajarin aku, karena aku nggak ngerti. Nah, abang kan main roleplay. Roleplay. Ya, Roblox itu bisa Ada roleplay. namanya Indovoice Santai. sama Indocam Ah. sama Indocabin. Itu Ya, apa? ya itu apa? Itu bunyi-bunyian aja tuh aku Jadi dengerin. itu aja. itu adalah sebuah server bang. Server. Server yang di dalamnya tuh ada monyet. Nah monyet itu tapi bisa ngomong. Apa sih ini? Ada sumpit gacoan. Enggak, apa ini? Ada monyet. Iya ada Maksudnya monyet monyet. tuh apa? Monyet tuh Karakter. karakternya. Oh, karakter. Ada monyet di dalam Roblox ini. Iya. Server Roblox ini. Iya. Ada sumpit gacoan blonde. Terus Oh, itu nama Sumpit nama gacoan karakternya. blonde. iya itu tuh kalau sumpit gacoan blonde tuh dia kurus kering. Terus Rambutnya? rambutnya blonde dia. Blonde girl. Ini tuh kayak GTA roleplay. Cuman Tapi Versi Roblox. versi Roblox. oke. Tapi Kamu nggak bisa ngapain? jadi dokter. Karena Iya, karena kan Karena roleplay kita itu nggak ada punya dokter. kerjaan. Roleplay kan kayak Heeh. kita memainkan kayak karakter kita misalnya mau jadi wartawan, mau jadi apa Iya. bisa. Kalau Roblox itu enggak bang, Jadi- tapi ada map-mapnya gitu. Misalnya abang mau naik gunung, Heeh. nah berarti kan kayak abang nggak usah kerja, ya udah abang naik gunung aja. Iya, nggak beda usah kerja nih. tuh apa nggak usah kerja? Jadi kayak Nggak usah kayak di GTA roleplay nyari duit gitu. nyari duit Iya. nggak Oke, perlu. jadi langsung naik gunung. Langsung. Ngapain naik gunung tuh ngapain? Naik gunung aja. Naik gunung ini. Apa nih? Ada persiapannya gitu? Ada namanya Yagatau. Apa tuh? Yagatau. Ada gunung Yagatau. Itu tuh jadi dia gunung Yagatau itu adalah pokoknya yang paling curam treknya. Lalu? Karena tangganya goyang. Tangga Inul namanya. Beneran. Namanya tangga Inul bang. Bener-bener geter bang. Kamu istirahat dulu dari Roblox ya kayaknya. Kayaknya. Dia lebih tahu Kayaknya Roblox aneh bang banget sih daripada ujiannya dia. Dan dia tiap malam naik gunung bang, tapi di Roblox. Iya. Sama orang random. Enggak, kadang-kadang sama-sama temen. Terus apa naik gunung tuh gimana? Kayak yuk kita naik gunung gitu. Summit yuk gitu. Sampai ke atas. Ya, summit ke atas. Naik. Karena itu serem bang ininya, treknya. Nah abang juga ini kayak bolong-bolong tangganya goyang. Terus nanti naik. Terus ini apa? Kayak tali doang gitu, ngelewatin tali, bambu satu biji doang tuh bisa tuh. Nanti orang bisa jatuh. Bisa. Kalau jatuh apa yang terjadi? Darahnya habis. Kalau darahnya habis, Darahnya habis mati Mati, ke dia keluar checkpoint lagi. sebelahnya Sebelumnya. sebaliknya, Iya. itu berarti teman marah dong kalau kita mati. Enggak. Ngeberatin lo gitu nggak? Oh, Ketinggalan iya, bukan. doang sih, ketinggalan. Tapi bisa digendong. Ya. Ada yang bisa digendong, ada yang bisa enggak. Ya Allah, aku nggak ngerasa tertarik sih Bang, dengan tapi penjelasan kamu ya. Bang, tapi di sana ada kajian. Iya bang. Hafalan surat ada di sana. Iya. Beneran. Ya. Siapa yang hafal surat An-Naba di sini? Nah, Itu dapat ada mapnya. 300.000. Ada mapnya. Ada. Enggak, biasanya di Indovoice di siapa kayak dia? bebas. Ustadznya namanya Kadam ya? Kadam. Iya. Terus ada lagi ustadz baru namanya siapa gitu? Lupa. Nah. Terus abang mau happy karaokean misalnya lagi Bisa. stres, bisa. Ke ruang pesta. Kok dia ikutan juga kayaknya? Kamu kayaknya Bang, juga. dia beli Robux sampai 1 juta, Bang. Buat ini dandan biar Apa tuh cakep. Roblox? Robux tuh duitnya Kayak- Roblox. Kalau di GTA ada gak ya bang? Jadi kita mau beli Skin. bukan mungkin skin Bukan, bisa. bukan. Iya, Diamond. Nah, Diamond di Diamond Mobile Legends. untuk beli. Untuk beli Baju. kayak baju, terus peralatan-peralatan biar kita bisa ngeliat kayak wah ini orang-orang kaya nih. Iya. Kelihatan orang kaya di Roblox apa Iya, Bang. enggak? Misalnya ada di sininya ada pan bintang-bintang ya. Ya, Nah. itu namanya aura. Nah, Jadi kita bisa ngeliat aura orang di Roblox kan. Tapi aku mau ngeledekin juga, aku pernah belanja 5 juta lagi buat skin doang lagi.
Iya. Aku ngerti sih. Dan memang waktu itu aku beli armor yang cukup keren. Di game gue namanya Path of Exile nama gamenya. Terus warnanya merah. Nama armornya Kitava karena raja terakhirnya namanya Kitava. Jadi aku kayak make kulitnya dia gitu. Terus Ada api-apinya gitu. Terus aku jalan ke town hall-nya, tempat orang lalu lalang. Aku berdiri situ, aku diem. Orang nyamperin, nice armor. keren. Emang berasa sih. Berasa kan? Berasa sih. Kayak kasih validasi. Iya. Iya, Berarti emang nggak berasa salah sih. kan? Iya. Beli tuh nggak masalah. Oke, 1 juta buat apa? Buat skin aja. Terus dia minta. Tapi dia nggak ngasih. Terus juga dia jarang main bang masalahnya. Buat biar- apaan? Biar cantik aja gua di sana. Apa? Kamu pakai apa? Ini 1 juta nih. Apa? Pakai Baju. Bajunya kayak gimana tuh? Bajunya cantik ya? Bajunya kayak gimana ya? Hoodie ya? Princess. Enggak bagus-bagus banget. Punya Masa? kamu, bagusan punya aku. Kayak anak-anak zaman sekarang gitu loh, bajunya oversize. Iya. Anjir, keren lagi. Hoodie. Terus rambutnya juga gue cakepin. Kayak selebgram. Iya. Bisa stand up comedy nggak di Roblox? Bisa bang. Bisa Bisa. buat panggung juga Bisa bang. buat panggung. Terus kita bisa stand up kayak gitu. Bisa. Menarik juga ya. Seru banget sumpah. Dan misalnya nih, abang kasih tahu ke followers abang. Nah, misalnya jam 7 malam kita ke map ini loh gitu. Nah, bisa jadi server abang banyak banget tuh mapnya. Nanti rame-rame. Kita ngapain di map itu? Terserah abang. Terserah abang. Abang mau ngadain apaan? Orang Event. India aja mau konser. Manggung. Nggak percaya gue. Mas, iya. Gue nggak percaya gue. Masa mulut kita kagak dipercaya sih? Dia melihat masuk server ada monyet sih agak susah sih. Bas sekarang ngomong sendiri bang. Iya. Gini. Emang dia bisa ngomong sendiri ya? Nggak usah diwakilin orang nih. Katanya dia mau konser di Roblox. Lah kayaknya dia lagi proses bikin mapnya deh. Iya dah. Pasti beramai Menarik. banget tuh. Iya. Coba. Itu menarik. Kalau bener ya, Iya. Baskara konser di Iya. Roblox ya. Abang bikin ya. Abang Ya nonton enggak. konsernya gak? Aku lihat dulu. Oh, lihat dulu. Mau lihat Abang download dulu. aja dulu. Gratis. Gratis. Nonton konser India gratis. Gratis. Enggak, bisa jadi masuknya ada bayar Robux. Oh. gitu. Berapa ada bisa dibayarin gitu. Oh iya, kok gue gak pernah bayar. Jadi kehidupan sosial kamu habis buat Roblox. Iya. Sekarang gua kalau misalkan udah di dunia nyata, ini begini nih. Pikiran gua udah di Gunung Yagatau, belum samit-samit nih gitu. Segitunya ya. Wah, ganggu bang, mental bang. Ganggu gitu, kayak aduh. Jangankan gunung itu, gunung perahu aja susah tau. Ada gunung perahu juga. Ada gunung perahu. Itu susah bang. Iya. Kalian naik gunung beneran aja gimana? Itu kayaknya lebih ini deh. Itu lebih gampang kan? Lebih gampang. Tapi Ternyata. gunung perahu tuh gampang kalau dinaikin. Iya. Tapi kalau di Roblox kenapa susah ya? Karena dia emang disengaja gitu sama dia. Karena mencetnya gini kali. Iya. Nggak bisa kali. Coba udah nemu cowok belum di Roblox? Udah. Enggak. Udah. Di Roblox kan? Udah. Oh, di Roblox ada. Nah, kamu waktu nemu itu. cowok? Nemu cowok. Ih, gimana tuh? Masih bocil. Jangan yang bocil dong. Nah, enggak, maksudnya masih 19 tahun. Oh. Maksudnya lebih tuaan gua. Oh, kamu berapa sekarang? 20. Lah, beda setahun. Iya, itu mah nggak bocil. So gede banget lu. So gede banget lu. Tapi maksudnya dia tuh masih yang kayak yang otaknya masih kayak kakak. Dia tuh apa kakak mulu. Kadang kan ketemu di internet. Iya. Kalau ketemu di internet kita nggak tahu. manggilnya pakai kak dong pasti. Iya sih, tapi dia udah tahu itu gua. Soalnya dia masuk stream gua. Oke. Iya, nah terus habis itu ya udah kita sering main deh. Kamu suka? Enggak, kita temen aja. Ketemuan. Enggak. Oh, mau ketemuan. Hah? Kagak. Oh, belum pernah ketemuan. Soalnya jangan percaya cowok Roblox. Kenapa Ya gitu? Allah, ada kata-kata itu. Baru tahu gua ada kata-kata itu. Karena cowok Roblox itu tiap mapnya pasti ada ceweknya. Oh. Karena bisa dikasih hubungan hati gitu loh bang. Kayak lu tuh pacar gua gitu kalau di Roblox. Gila, ini dunia apa sih? Sumpah ini kayak aku harus menyelam juga deh ini kayaknya. Iya deh. Seru Abang banget, tapi suka gak apa namanya? GTA 6. GTA Roleplay. Roleplay. Roleplay suka. Nah. Aku pernah buka Roblox pas awal-awal dia rame. Tapi aku nggak ngerti karena aku ikut map orang nyetir taksi kalau nggak salah. Something about nyetir taksi. Nyetir taksi. Itu kayaknya Brooklyn deh. Nggak tahu. Pokoknya aku nyetir taksi, jemput-jemput orang. Tapi itu semua komputer. Hah? Ya, maksudnya itu nggak ada orang aslinya. Oh nggak main sama orang. Setauku ada orang masuk gitu-gitu doang. Nah, aku nggak menemukan keseruannya. Ini apa ya? Kok
Yang aku tahu tuh ada stage-stage-nya, ada level-levelnya, ada map-mapnya. Dan di satu map lo harus nyelesain misi ini gitu kan? Nggak juga? Enggak. Nah dulu tuh main Roblox kayak gitu setahu Itu tahun berapa? Aduh. 6 tahun Soalnya- lalu, 5 tahun lalu. Katanya Roblox itu tadinya itu nggak boleh pakai voice. Jadi nggak boleh pakai suara. Enggak, ada bukan suara. enggak boleh, emang enggak ada. Oh, nggak ada Dulu- suaranya. Nah, baru pas sekarang kan udah rame kan. Maksudnya udah rame banget lah ya Roblox. Gara-gara itu ada bisa on mic sekarang. On mic. Ya. Ya on mic kan. On mic. Iya, iya, iya. Tapi itu udah pakai KTP. Udah pakai KTP. Iya, jadi Iya. yang boleh on mic tuh cuman orang-orang yang udah dewasa Iya, yang doang. udah gede. Jadi kalau anak-anak tuh gak boleh. Tapi kalau Jadi kadang anak-anak bocil. makanya tuh KTP emaknya. Iya. Minjem KTP emaknya buat foto biar dia bisa on mic. Tunggu, bentar. Jadi kalau supaya on mic, kita harus ngasih lihat KTP. Ala-ala pinjol gitu. Iya. Enggak, KTP doang ini. Oh, tapi nggak usah pakai muka ya? Kayaknya nggak usah pakai muka deh, lupa deh. Aku Pokoknya baru tahu nih KTP soal doang. ini. Iya. KTP-nya kita kasih ke Roblox. Iya. Iya, Berarti Roblox punya KTP kita? Iya. punya. Makanya kita nggak bisa punya second account-nya Roblox. Karena kita udah Karena satu kehubungan. KTP satu akun. Oh gitu. Oh, berarti Roblox tuh ada perwakilan di Indonesianya? Hah? Ya maksudnya dia ada kantor di Indonesia kan? Oh, ada gak ya Bim? Kayaknya nggak ada deh. Dia dari US ya? Iya dari US. Oke, nanti malam aku coba. Tapi udah mau di-banned. Iya, sama Baru pemerintah. gua mau coba. Dari tadi lo ngomong-ngomong kayak gini. Mau seru, udah mau di-ban. Mau di-ban. Gara-gara apa di-ban? Mau kenapa sih dia? Karena katanya anak kecil tuh jadi ngomongnya kasar, terus kayak banyak yang menyimpang ya. Iya. Dewasanya juga gitu bisa yang pacaran gitu-gitu. Oh iya, pada gila kayak. Oh enggak, emang nggak ada regulasinya ya di sana di Roblox ya? Nggak boleh kalau umur segini. Ada. Iya, tapi ada yang nggak boleh juga. Tapi kan orang bisa nge-fakein gitu loh Bang umur. Oh. Kayak pada ditua-tuain gitu. Aku ngerti sih, kayaknya takut anak kecil ketemu orang dewasa di situ, nanti malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan. Iya. Oh, tapi masa di ban? Iya kan? Makanya. Padahal gue lagi seneng-senengnya tuh. Aduh, teman-teman Roblox aku gimana ya? Gak apa-apa, biar kamu ada kehidupan habis ini. Biar naik gunung beneran. Ya. Dia nggak suka bang. Dia main game. Kita main inian. Abang main ini ya? Apa? City Skyline. Wah, main banget dong. Kita juga main. Yang dua apa yang satu nih? Yang dua. Oh, aduh aku belum main yang dua. Tapi warga gua kebanjiran mulu bang. Gua gedek banget. Ini biar tanahnya ngerembes gimana ya? Aku belum main yang kedua. Heeh. Karena reviewnya pada bilang masih kurang bagus. Apanya? Grafiknya? Macem-macem masih suka ada bug, masih suka nge-lag. Apa bener apa tidak? Kayaknya enggak sih. sih. Oh udah lancar-lancar aja. Apa karena komputernya dia kali? Enggak kuat kali. Suzon banget kita ya. Suzon bener tuh. Dia jelek komputernya, kentang sih lu. Jadi City Skyline 2 bagus. Bagus. Kayak pernah main yang pertama nggak? Belum. Oh belum, oke. Karena aku suka banget yang pertama. Ya. Udah bisa bikin tram. Tram tuh MRT bukan? Tram itu kayak kereta tapi kecil gitu. Tapi di jalanan ya? Belum deh kayaknya. bikin busway. Busway kita bikin. Bisa. Bisa. Oke. Bisa bikin MRT. Bisa. Bawah tanah bisa. Aku nggak bisa. Nah, aku Dia nggak bisa bisa. kali. Oke. Karena kita tuh udah rembes gitu bang. Iya. Tanahnya. Gimana ya? Ini bang, apa sih speed tank tuh? Septic tank. Speed tanknya kepenuhan mulu. Septic tank. Iya. Warga lu boker mulu. Iya kata gua. Enggak. Apa gara-gara paralonnya nggak kita buang ke sungai ya? Oh iya itu limbah. Nah berarti speed tank tuh harus dibuang ke limbah. Di Kalau di City Skyline 1, aku memang buang ke laut sih polusinya. Iya. Oh iya. Ke sungai Iya. ya? Ke sungai, ke laut, sungai ya, ke Iya. air ada. Gua kubur. Seingatku. Kubur di mana? Dikubur kita bikin Gua kali dalam. Terus wah taruh speed tank di situ. Terus kata gua nanti takutnya airnya jadi keruh bang. Iya. Kasian orang. Iya. Masih pakai pajak nggak? Ada pajak? Pajak. Pajak kalian berapa? Berapa ya? 10% apa 11% gitu? Aku 12 orang ribut. Ah, aku 10 aja udah ribut banget itu. Iya. Karena itu Marah-marah kegedean bang. Oh. Tapi fasilitasnya bagus gak? Enggak sih. Oh iya sama, aku juga enggak. Emang pengen dapat duit banyak aja sih. Aku parkiran gak aku adain. Biar jadi tuh parkiran tuh jadi mobil-mobil di jalanan aja. Ya di pinggir, ada. di Di pinggir.
Lu ada? Biar bagus daripada di pinggir bikin macet. Emang macet? Sepeda, jalur sepeda. Nah, Yang nggak hijau? ada. Oh di yang kedua nggak ada atau kamu nggak bikin? Enggak, Kayak- kita belum terbuka aja sama Sepeda. persepedaan. Oh, oke. Emang nggak emang ingin merusak lingkungan aja ya. Sepeda nggak boleh. Septic tank di tanah. Oh, Tapi iya, oke. kenapa ingin kita banjir ya, Bang? Lihat, Iya. itu di yang pertama aku kayaknya nggak ada problem banjir deh. Aduh banget. Itu apa yang terjadi memang? Tiba-tiba rembes. Nah, tiba-tiba tuh kayak semuanya tuh banjir gitu, tapi nggak ada hujan ya? Curah hujan bagus aja kan? Ada hujan. Ada hujan ya? Oh, ada. Ada. Taman banyak nggak? Mungkin resapan airnya kurang. Oh, nggak ada taman kita. Lah itu dia. Oh, emang kudu ada taman ya? Lah, kan rekreasi buat warga. Tapi itu di apartemennya biasanya udah sekalian taman Tamannya, gitu. iya, tapi kecil. Iya, tapi kecil. Dan cuma segini kan? Iya, tapi kecil. Kan gabung sama gambar. Tapi kan kita berpikir, udahlah cukup lah orang main di taman apartemen aja. Iya. Oh, aku tuh bahkan ngedesain tamannya harus Gede. yang cakep banget. Jadi ada satu lot tanah, terus kita bikin jalur buat tamannya, nanti di tamannya ada apa segala macam. Kan kita bisa cas juga tuh tiket masuk taman. Oh iya. Iya. Iya bisa mahal, bisa murah. Yang pertama yang aku nggak main yang kedua soalnya. Oh. Nah terus yang seru tuh kalau di yang pertama bisa pakai gondola. Di atas berarti. Yang Iya. malah gitu. Jadi kalau misalnya dari dataran tinggi, dia mau kerja ngantornya di bawah, pakai gondola. Lucu banget. Lucu Tiap banget. hari naik gondola. Iya, tiap hari naik gondola. Iya, di rekreasi. Itu Indian gua tahu apa sih namanya? Fantasi, Iya, impian. fantasi gua. Kalau gua pengennya tuh prosotan. Orang kerja naik perosotan. Iya. Jadi kita semua merosot. Cuma ya namanya juga Oh, fantasi. pantesan banjir, waterboom ya? Waterboom, nama kotanya waterboom. Namanya juga di otak gua kayak gua pengen tuh kayak semuanya diubin gitu biar bersih. Jadi kita nggak usah pakai sepatu. Iya, itu bisa juga. Iya. Kalau yang City Skyline 1 tuh serunya adalah menata kotanya supaya cantik kan? Iya kan? Jadi kalau kalian gimana? Kalau aku biasanya sih. residensial sendiri, habis itu baru komersil, jadi yang hijau biru, Ya. Hijau habis biru. itu industri jauh banget di ujung. Oh, perkantoran. Kalau aku dibeda-bedain. Gimana tuh? Kayak misalkan di sini apartemen semuanya apartemen, sama rumah-rumah orang artis gitu, orang kaya. Tahu banget tuh. artis. Rumah artis. Ada tulisannya rumah home artis gitu. Oh. Dia kayak Hollywood gitu. Oh, Nah, terus wow. di sini kita deketin sama perkantoran. Oke, jadi sebelahan. Enggak, agak jauhan dikit. Oke. Nyebrang gini lah, naik bis lah sekali. Nah, terus di sini office, terus di sini nih jalan lagi Industri. sono industri. Oh, Nah. polusi aman industrimu? Industri itu kita di pojok, Dak. Iya, di pojok sini. Oh, Jadi kalian main berdua ya? Iya. Enggak, tapi dia kadang-kadang recokin punya gua, peta Iya. gua. Karena dia jelek kadang-kadang. Nah. Maksudnya itu kan punya gua gitu, jangan diacak-acak. Jadi gue gregetan, kadang-kadang lampunya kagak nyala, Bang. Jadi Nggak tuh bisa kota nyala. di situ padam. Ini apaan sih jalanannya tuh kagak nyatu ke rumah. Kan harus disepepetin ke jalanan kan biar listriknya nyala. Terus ternyata lupa kegeser dikit gini. Jadi lampu warga nggak ada yang nyala. Pada marah-marah Bang, pada ngechat. Ya iyalah, sedih lah orang lah. Pada nulis di Twitter kan. Iya, tahu ya jadinya. gitu, cek-cek Iya. Mapnya apa? Mapnya? Dataran Namanya doang? apa ya? Kanada ya, Dak? Apa bukan, Dak? Aduh lupa lagi. Dataran doang atau ada laut? Ada bukit-bukit laut. ya? Ada laut, ada Ada laut. bukit-bukitnya. Aduh, kayaknya keren yang kedua. Kayaknya download ya nanti. Terus kita bisa Iya banyak Bang, ada gurun juga. ada gurun. Hmm. Tapi itu lama banget mainnya ya. Iya. Maksudnya? Nggak Gue main kerasa itu main kayak, gituan. iya nggak terasa gitu. Ini game yang bikin aku jadi ceritanya 2 tahun 3 tahun yang lalu aku ke rumah sakit Nah, ketemu sama dokter. Terus kenapa Pak datang ke sini? Ini saya sakit jari tengah saya, sendi yang sini. Kenapa sakit? Nggak tahu, tiba-tiba sendi yang ini doang sakit. Dia nanya, apa kegiatan yang Bapak sering lakukan menggunakan jari itu secara berulang-ulang? Kok ketawa sih? lagi ngelakuin apa? main kapan? Main City Skyline sampai begitu. Iya. Nah, aku bilang, lo kenapa ketawa sih? Aneh aja gitu jari tengahnya doang yang sakit. Ini doang sedih ini. Iya. Ini true story ini. Iya, Beneran, beneran.
Jadi tengah sakit, dia juga nanya juga beneran. Terus kata dokternya apa? Pak, ini biasanya karena overuse, terlalu sering dipakai. Ya beneran. Overuse. Iya. Apa kegiatan yang Bapak sering lakukan dengan jari itu secara berulang-ulang? Kira-kira ini apa? Kok ketawa sih? Maksudnya aneh aja gitu. Ya apa kegiatan? Gara-gara lu main game. Enggak, editor gue juga kagak. Iya. Dari sininya nggak sakit. Dia juga Oke. overuse itu. Iya. Oke. Nah, akhirnya aku bilang, jadi lagi main City Skyline. Ya. Kok bisa sakit? Kok bisa sakit? Oke. Kenapa? Mau sekalian ada wheelnya nggak? Ada rodanya nggak? Iya. Ada kan? Ada. Nah itu aku suka nge-scroll roda. Karena kan kalau di City Skyline kan buat zoom in zoom Oh out iya. ya. Cek. Jadi karena keseringan gitu, sakit. Emang iya ya. Kalau aku iya. Abang main berapa jam? Wah, City Skyline itu gaya main gameku tuh, ini game, di bawahnya minimize kerjaan. Gokil. Jadi, aku berdosa dulu sejam main City Skyline. Habis itu, udah sejam nih gue gak produktif banget, langsung buka produktif. Gitu, itu caranya. Oh gitu. Jadi, bisa? kok bisa apa? Kok bisa lah ya? Aduh, gak produktif banget nih gue udah main sejam. Heeh. Sadar gitu ya dia ya. Loh, tunggu dulu. Kalian main, pernah gak kayak gitu? Tadi kan kamu juga bilang tuh, lama banget kan? Pernah gak kalian kayak main terus, aduh kok gue cuma main doang nih seharian ya? Pernah gak? Enggak. Emang beda aja. Emang beda. Berarti kita harus kayak di bawahnya tuh ada tugas gitu, ada kerjaan. Iya. Ya kalau aku di layar yang sama kan bisa di-minimize tuh. Iya. Jadi kan tinggal diklik aja kebuka kan dokumennya. Iya. Ya udah aku main City Skyline. Udah sejam, 1,5 jam kayak gila gue gak produktif banget cuman main game doang. Buka itu langsung kerja. Itu bisa tuh. Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisanya kenapa? Iya. Bisa kadang-kadang tuh kayak masih Iya. jadi masih pengen Udah kesedot terusin gitu ya? Iya. Oh, iya aku bisa sih. Justru aku jadi kerja gara-gara itu. Nah, kalau abang kan inisiatifnya tinggi berarti ya. Kesadaran diri aja sih. Kesadaran dirinya tinggi. Nah, kalau buat kayak kita yang main game, ya udah main game aja, ngapain kita Iya. harus produktif gitu kan? Apalagi lagi seru-serunya gitu ya. Lupa itu. Nah, tapi kan justru kalau lagi seru-serunya nih, katakan lagi ada kebakaran di kota. Iya, kebakaran. Iya. Kebakarannya di hutan kadang-kadang, Bang. Ini di sono. Jauh banget. Jauh. Terus jalanannya belum dibuat jadi ya. Ya udah mati aja itu. Damkarnya. Gua kemana nih? Iya. Nah, kadang kalau lagi ada kebakaran kan seru kan? Iya, seru. Pause dulu. Gua harus nyelesain kebakaran nih. Iya. Makanya gue harus kerja cepat nih. Jadi ngerjain tulisan 2 paragraf, 3 paragraf. Habis itu biar buru-buru langsung ke gamenya lagi. Jadi motivasi. Cobain deh. Not tuh di kepala lu. Iya. Ngaruh tahu di aku. Oh iya. Aku jadi produktif banget gara-gara itu. Main Berarti Football Manager, main ini. samping gua Roblox, di sebelah tangan gua tugas. Nah, yang susah yang game kayak Roblox. Karena Kenapa? role play Karena bareng orang lain. bareng orang lain. Iya. Nah, itu susah tuh. Nah iya. Makanya aku mending kalau kerja nggak main game-game yang kayak gitu. Berarti Ya. game-game Tetris lah ya. Bukan Tetris juga. Tetris dia begini dong. Enggak ada. Candy Crush. Enggak. Candy Crush. Enggak ini Candy aja. Crush. Game-game tau yang cincin yang pakai air. Yang di SD tuh. Itu aja tuh. Dia ada BBM. Yang gitu aja tuh. Berarti kalian tuh suka game kayak ini juga nggak? Civilization. Apa tuh? Membangun peradaban. Enggak. Nggak suka? Bikin kota. Nggak, Belum pernah tahu. Terus kotanya digedein. Sampai akhirnya bikin peradaban banyak kota. Nanti perang sama kota lain. Oh kayak COC ya? Mirip. Oh. Nggak suka? Suka. Kalau COC sih suka. Cobain itu lagi Lagi sekarang juga. lagi bagus. Nah tipeku tuh kalau dia udah keluar yang baru, aku baru beli yang lama. Contoh, kayak City Skyline 2 kan keluar waktu itu. Nah aku jadi beli yang pertama. Karena kalau udah keluar yang kedua, berarti yang pertama udah selesai developmentnya. Iya. Semua DLC yang bayar-bayar itu, DLC itu Udah selesai. udah keluar semua. Makanya aku kayak gitu. Nah Civilization baru keluar. Yang paling baru tuh 7 kalau nggak salah. Jadi kalau mau main yang 6. Oh. Tadi abang main Football Manager juga ya? Main Football Manager juga. Itu juga kan lama. Maksudnya mainnya. Sama persis aku buka Di PC apa di PS? di PC, aku nggak main PS. Oh. Kita lihat ini ya, game terlamaku ya. Ya. Coba ya kita cek di, Ada game baru tahu Upin Ipin. Beneran. itu Windah main tuh. Iya, Oh ya. dia. Terus yang Windah diomelin bukan? Bukan diomelin. Bukan itu, yang Ini. lari, yang kuda. Ih bukan, Bang, Bukan ya? Upin Ipin itu.
Oh, Winda nggak kena copyright ya? Iya. Oh iya. Itu Upin Ipin kan? Iya. Yang akhirnya dia nggak mau main lagi kan? Ya. Nah, terus minta maaf katanya kan nggak? Minta Iya. maaf si Si itu. Malaysianya. Dia karena dia pakai mukanya Bang Winda buat iklan Iya. dia. Ya capek bener. Iya, padahal si Bang Winda tuh AdSense-nya malah buat Upin Ipin. Iya, gimana sih Upin Ipin? Kan? Padahal kita bocil Windah ya. Betul. Oke, Football Manager yang nomor 1, 549 jam. Berapa hari? 500? 6 bulan ya? 20 hari. 20 hari. 20 hari beli. Kalau sehari main 5 jam ya berarti ya lumayan lah itu. Itu paling lama. Sekarang Ark aku juga main cukup lama, 348 jam Ark. Main Ark nggak? Itu apa? Kita bisa hunting dinosaurus, terus iya. bikin rumah-rumah buat kita bertahan hidup. Itu di Steam juga? Di Steam. Ya Allah bagus Ada banget, seru diskonnya nggak? banget. Hah? Ada diskon nggak? Biasanya diskon ya? Nyari Coba yang kita cek diskon. ya. Kalau Steam tuh diskonnya gila-gilaan. Iya. Tapi gamenya kalau udah lama. Ark Survival Evolve itu harganya 400. 130.000. Oh masih. Gue pernah tuh Lumayan. main survival gitu. Survival. Iya, jadi dia tuh orang yang habis jatuh dari pesawat. Oh. Jadi dia harus bertahan hidup. Oke, terus? Terus dia bikin rumah pakai kayu, terus nanti ada serigala yang ngikutin dia. Nanti Nah, serunya Ark itu, aku jadi kayak punya peliharaan. Jadi aku punya dinosaurusku, aku namain satu-satu. Kita bertualang bersama. Siapa namanya Bang? Ada Dipo, D-I-Po, karena nama dinosaurusnya mirip itu Divosaurus atau apa gitu. Ada namanya Annie, karena lucu, bentuknya lucu, imut gitu. Terus ada satu aku punya kayak semacam beruang tapi kayak singa juga, itu makhluk purba, namanya Brutals, pakai Z. Brutal. Iya, emang agak alay sih. Tapi, Nah, Alayan juga nama Roblox gua Bang. apa? Cimut. Tapi itu untuk mendapatkan Brutals itu agak susah. Karena aku harus nge-taming dia. Taming tuh menjinakkan dia. Jadi dia waktu itu suatu hari lagi jalan sendirian. Aku dengan burungku, burung yang terbang. Oh, punya burung. Ada, aku punya burung. Terus Aku punya burung. itu yang namanya Dipo. Bukan. Bukan. Dipo tuh dinosaurus. Kayak yang namanya siapa tuh burungnya? Belum dinamain. Belum kasih nama. Oh, belum dikasih nama. Belum. Oh, Burungku belum bernama. bocah baru. Bocah baru. Namanya jenisnya Argentavis namanya. Argentavis. Dia gede banget. Jadi aku naikin si Argentavis itu. Aku dengan dia, aku terbang, aku melihat mana nih yang mau gue tangkap untuk gue jinakan. Terus dia lagi keliling sendirian, dari atas aku ambil ininya, punggungnya, aku cengkram sama burungku. Aku bawa dia ke atas, terus aku jatoin dari atas masuk ke sebuah penangkaran, lubang yang aku bikin sendiri pakai kayu. Keren. Begitu Keren dia bisa masuk, bikin lubang pakai kayu. Bisa pakai lubang pakai kayu. Kayak bangunan kayu gitu, aku masukin ke dalam. Pluk. Dia bingung, di mana gue? Terus aku panah pakai narkotika. Ada narkotik, namanya narkotik. Oh. Tapi itu narkotika. Di gamenya. Oh. Namanya Ceritanya. narkotik. Iya. Terus dia tidur, aku kasih makan. Tiap hari aku kasih makan, dia sambil tidur dia makan. Lama-lama dia jadi jinak. Terus dia aku kasih nama Bro. Terus itu kita bersama-sama. Dia langsung manggil, Papa. Kenapa jadi punya anak gue? Aduh, harus main tuh. Itu Arctic. Ark Survival. Ya, nanti lah kita beli di Steam ya. Tapi emang kita lagi tergila-gilanya sama Nge-Roblox Roblox. kita. Iya sih. Karena bisa podcast juga Bang. Iya, bisa podcast di sana juga. Bener kan Bang? Bisa Kalian tahu podcast. Roblox dari siapa sih? Dari aku waktu itu sama teman-teman aku sih. Kayaknya dari Tiba-tiba mulut ke main mulut aja, ya? Gue juga dari temen gue sih Bang. Oh. Terus Dari kayak di gua. warnet gue tuh kan kelihatan nih orang main apa. Nah banyak banget yang main Roblox. Kata gue apaan nih Roblox? Nah biasanya kan Valo gitu-gitu ya PUBG Iya. atau apa gitu. Nah ini tuh Roblox. Ih oke juga nih ya Roblox ya. Ya udah Dia akhirnya gue. main. Iya nah dia juga main. Ya Bang. Gara-gara Rafa? Enggak, dia ngikutin gua malah Oh. main Roblox. Bang berarti lu main game dari kapan Bang? Kelas Nintendo aja SD kelas 3, Lu kelas 2. SD udah punya Nintendo Bang? Udah Nintendo yang hitam putih itu loh.
orang Gitu. kaya. Iya, emang punya aja. Keren. Dulu sambil naik mobil dulu. Itu yang kalian ingin dengar kan? Itu yang kalian ingin dengar kan? Orang kaya banget. Punya mobil. Nintendo dulu main Nintendo. Terus dibeliin bokap Sega 32. Keren. Dibeliin bokap, bukan beli sendiri, keren. Ya main Sega sambil ada emas batangan. Gua. Pasti udah naik tuh mas batangannya tuh. Tahu banget ya Bu. Terus main Sega, abis itu aku jatuh cinta sama JRPG, Japanese Role Playing Game. Oh, RPG. Iya, Apa sih? Final Fantasy. Wih. Udah keren banget ini dia. Tapi kalian tahu Final Fantasy nggak sih? Nggak tahu ya? Cuma sekarang aku jatuh cintanya sama game itu, game yang bisa membuat aku kabur dari dunia nyata. Jadi kalau aku bisa bikin dunia lain di game, itu aku suka. Sekarang yang komen tuh kayak gitu. Contoh City Skyline. Itu aku baper banget sama rakyat-rakyatku di situ. Iya. Kamu juga gitu nggak? Iya. Kayak aku nggak mau Apalagi mereka kalau abis sedih. dipuji ya. Iya benar. Kayak dibeli love-love tuh kayak apa sih kamu Iya benar. Apa aku mimpinya terlalu bagus? Tapi kalau kita pajakin marah. Iya. Tapi seru kadang-kadang jadi duit kita banyakin dulu deh duitnya. Iya buat ngebangun juga kan. Tapi ketika pajaknya lu naikin, terus lu tahu rakyat lu itu marah, lu diem aja apa masa bodoh sama rakyat lu, apa lu perhatiin rakyat lu? Akhirnya ada beberapa zona yang pajaknya tetap naik. Kayak komersil itu pajaknya agak Tetap tinggi naik tuh. ya? Tapi yang residensial yang orang-orang tinggal aku turunin pajaknya. Oh. Cuma artinya aku baper tuh, main City Skyline. Yang baper juga tuh main Stardew Valley. Pernah main nggak? Belum. Stardew Valley itu kita bikin peternakan kayak Harvest Moon. Oh. Cuman itu bedanya jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks. Meskipun gambarnya lebih jelek. Nah aku udah punya istri di situ. Iya. Jangan bilang Anissa Aziz ya. Iya. Tapi Anissa Aziza, pakai mikrofon. Ya aku punya istri. pas udah nikah apa belum? Pas udah nikah? Oh gitu? Ya aku punya istri namanya Leah di situ. Bisa on mic? Halo ya. Oh enggak, itu komputer. Oh komputer. Bukan orang beneran. Oh, kamu nikah sama komputer. Gak usah ngelihat gue orang aneh dong. Kayaknya aneh banget gue. Mendingan pacaran sama Roblox. Iya. Itu orang bener gitu. Tapi itu kayak beneran. Baper. Bang, Baper. sadar Gini, bang. Gini ya. Ada satu cewek yang aku suka. Nih kita jujur-jujuran aja. Oke. Aku petani dari kota. Iya. Aku dapat itu dari kakekku. Iya. Peternakan itu dari kakek. Aku nggak mau petani. Tapi kan aku punya usaha. Ya. Aku bisa dong ngebuktiin diri bahwa gue bisa bikin peternakannya bagus ya kan. Bercocok tanam lah tiap hari. Iya. Ya. Beli Beli ini, sayur, pupuk. Oh, jagung. taro, Taruh. bercocok tanam, ngumpulin duit buat beli kuda segala macam. Ada satu cewek blonde, paling cakep di desa itu. Cewek blonde emang keren. Nah itu dia tuh. Iya, Namanya Heli. Namanya Heli. Namanya Heli terus pakai baju kayak tank top gitu. So, aku udah sampai tahu rumahnya di mana. Aku tahu jadwal dia rumahnya di mana. Ya namanya juga orang suka kan. Iya. Aku mau ngasih dia bunga. Ah. Hasil bercocok tanam Tanaman. loh. Iya. Kasih dia bunga, papasan sama aku depan rumah dia. Pas papasan, dia diem. Terus dia bilang gini, ih bau apa nih? Anjir gue dibilang bau. Itu aku baper. Karena kita udah suka kan. Iya. Udah suka mau gini, sedih kayak gitu aku baper. Sampai akhirnya, ini merinding nih ceritanya. Wah, Sampai akhirnya beneran jatuh cinta nih. di peternakanku di bagian bawah di selatan ada satu rumah. Ternyata di dalamnya ada perempuan. Dia pemahat dari kota. Dia sama kayak aku. Orang kota yang ingin pindah ke desa. Ya, kakeknya juga yang punya. Bukan. Tapi dia emang suka mahat. Dulunya di apartemen, pacarnya galak dia bilang. Makanya dia pindah. Bonding kita di situ. Lea. Leah namanya. Namanya Leah, kita bonding. Suatu hari kita piknik di bawah pohon. Mantan pacarnya datang. Ya, si toksik ini. Iya, lu ngapain lu sama Leah gini. Aku mau ditampol kan. Terus Leah bantuin aku, dia dorong tuh cowok. Terus aku jatuh gitu. Nah gara-gara itu aku nikahi dia. Kayak beneran ya jatuhnya ya. Kayak ditonjok dari layar gitu.
Misi lu, Dit. Lah ya, anak kita udah 1 sekarang. Ada, udah ada. Bisa sampai punya keluarga. Bisa sampai punya anak. Bisa. Terus endingnya lu ke kota lagi atau enggak? Endingnya maksudnya endingnya? Maksudnya kan lu udah di desa nih, Udah digituin desa. dari kota kan. Heeh. Endingnya lu tetap berkeluarganya di Di desa. Kita nggak mau pindah lagi. Itu nikahnya ada apa, Bang? ada Internasional. 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 MC-nya Darius, MC-nya. sama Melanie Ricardo ya. Iya, iya. Iya, tapi aku suka tuh game-game yang kayak gitu. Gak tahu kenapa ya. Iya, Game-game ya. bikin aku kabur dari dunia nyata aja. Oh, lu berarti sukanya game-game yang kayak nge-manage atau enggak kayak apa sih? Role play gitu Iya, ya? kayak mainin Kayak peran. mainin peran gitu. Iya. Daripada main misalnya Mobile Legend atau enggak Valo gitu. Aduh, Ada suka gak? game-game kompetitif tuh kita Bikin hidup pusing udah ya? terlalu capek ya. Oh iya. Iya. Terus kita harus bersaing dengan orang Apalagi lain. dikata-katain ya. Nah, MM-nya nih dodol. Lembek dong. Kebetulan saya yang suka ngatain. Pressure kadang-kadang gua kalau jadi MM. Kenapa? Suka dikata-katain. Makanya kalau aku main game-game kayak gitu selalu support. Ah. Karena di kehidupan nyata aku juga suka jadi support. Oh. Maksudnya aku suka di belakang layar bantuin orang. Aku lebih suka kayak gitu. Jadi di Mobile Legends juga kayak gitu. Wah, abang Pakai di SS. belakang layar. Abang aja ya ini kan stand up komedi. Oh, enggak, maksudnya secara role. Secara peran. Lagi role play. Aku suka suportif. Makanya aku dulu PMR. PMR. Kalau merah remaja. Iya, kenapa? Ya suka aja jagain orang kalau orang nanti pingsan. pingsan, yang kayak gitu-gitu, kasih es teh, Iya. apa pakai Mitela, bikin tandu, Iya. Emang bikin tandu. bikin tandu. Itu mau pramuka. Ya. Enggak PMR juga. PMR juga. Di mana ini? PMR juga bikin tandu bener. Bikin tandu buat pasien diangkat. Cuman jujur aku nggak terlalu ngerti bikin tandu. Karena pas diajarin aku kebagian selalu pasien. Oh, yang digotong ya? Yang digotong. Karena ringan, karena kan kecil. Iya, digotong. Aku suka digotong. Tapi ya itu main itu. Nah, game yang lagi aku mainin. Nah, Apa? Ini baru aja dimainin. Yang di YouTube abang bukan? Apa tuh yang mana tuh? yang Ada abang lagi tuh. live mulu ya? Ya. Oh, bukan, enggak, itu dia kartu. Live mah itu sama Bang Pandu. Pandu. Ngobrol doang dia. Ini aku baru main, baru 3 bulan udah 200 jam. Jadi kayak ini salah satu. Banget fontnya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga bapak-bapak. Udah sih, Dak. Semua kan diwajarkan pada waktunya. Suatu hari anak muda, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Ketika lagi batuk, lalu mau minum obat, ini obat apa ya? Bawa inian, kaca Ini obat pembesar. apa? Ini obat apa sih? Nggak apa-apa sih, ya Udah kan? nggak bisa itu aku lihat-lihat tablet-tablet gitu tuh. Tablet Ya, ini yang yang itu. kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya, yang obat Iya. kan suka kecil-kecil isinya Iya, kan, isinya iya, apa aja udah nggak bisa aku, Nggak bisa, nggak kebaca. nggak kebaca. Ini berapa? Bukan puyeng, matanya nggak gerak banget. Kayaknya itu masih bisa sih. Iya. Jadi Arafah kalau menurut aku, Saya Ibnu. Salah. Di sono. aku lagi suka main game ini Rimworld namanya. Tapi itu aku nggak bisa cerita di sini Kenapa? karena terlalu banyak sisi psikopatnya di situ. Wow. Kayak tapi harus bertahan hidup kan. Jadi ada banyak pilihan keras yang harus kita ambil. Apaan tuh? Contohnya misalnya kita punya binatang peliharaan, tapi tiba-tiba musim dingin datang, mau nggak mau peliharaan itu harus kita, Makan. iya, itu pilihan yang keras tuh. Jadi Tapi apa hewannya? Ya, yang dipelihara? semua hewan. beruang. Oh. Lah, itu baru yang dimakan. Tapi kan aku melihara beruang, Tapi kan udah dia jinak nggak beruangnya. ini apa? Kan udah dijinakin. Oh, nggak ngelawan. Pas lu pengen bunuh, dia nggak ngelawan tuh. Enggak, karena kan kita bisa menternakan hewan. Kebetulan hewan peliharaanku ada 12 beruang gitu. Oh, banyak juga. Banyak juga. Orang kaya semua itu. Asik. Kayak Beruang. Makasih. Penakluk beruang. Makasih. Tapi itu susah loh. Kita coba kamu pikirin deh. Dalam kehidupan nyata, kamu punya peliharaan. Anjing sama kucing susah lah kita bayangin lah ya. Ya. Beruang deh, kamu punya beruang.
tiba-tiba musim dingin, nggak punya persediaan makanan, udah ada kebakaran di base kamu. Satu-satunya cara ya peliharaan kamu harus dikorbankan. Kamu Iya. mau nggak beruang kamu dikorbanin? Mau? Oh mau? Mau. Kenapa? Soalnya kan ada 12. Oh iya benar sih. Kita piara 1 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau Bang. beruangnya tinggal 1. Beruangnya tinggal 1, kita potong kakinya. Ya Allah, lebih sadis lagi lu. Terus makan depan dia. Nih. Tapi kalau ada 12 beruang, terus kayak kita matiin satu, terus misalnya ada satu beruang yang ngeliat, kayak wah kita akan kayak gitu nih. Oh iya. Lu bakal gimana? Makanya kambing kalau kurban ditutupin matanya. Emang temen dia mah kagak ditutup. Enggak, Yang temennya. yang dipotong yang ditutup. Enggak, temennya nggak dibolehin lihat lah. Beneran. Nggak ada yang pakai gini ya. Ih, kemarin kita kurban ya, ditutupin ada hordengnya gitu. Iya, ada hordengnya, Bang. Iya, Jadi nggak bener. dibolehin, beneran. Oh, oke. Orang sapi aja ngelihat nangis. Oh iya. Iya, kambing. Padahal bisa pakai helm full face ya. Tinggal taruh aja gitu ya. Tetap kelihatan. Oh iya. Ketahuan nggak pernah naik motor. Oh itu kelihatan ya? Helm full face-nya bisa ngelihat. Terus gimana? Masa iya dia matanya gitu? Oh bisa ngelihat ya? Kok hitam ya tapi? Di depan hitam, di dalam nyala, Bang. Oh gitu ya? Bibirnya doang yang nggak ngeliat. Iya. Yang Ya, tapi begini. bibir ngapain ngeliat bibir? Terus maksud lu kalau misalnya orang yang bawa motor gede terus pakai helm full face itu mereka nggak ngeliat Ya jalanan? enggak, aku baru nggak Ya, Bang, tadi. soalnya kan gelap semua kan. Soalnya kan pas aku iya. bilang full face, dalam bayangan aku Gelap itu banget gelap, kan. sampai Bener orang nggak ya. bisa lihat. Tapi iya sih, kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan dia pakai telepati doang. Kayaknya kanan nih. Iya bisa ngelihat. Aku nggak ngeh tadi. Kelupaan. Iya. Kan Salah dia- satu orang kaya adalah orang yang nggak bisa bawa motor. Bener. Emang iya kayak gitu. Iya. Iya. Bahkan jatuh kalau naik motor. Nih kalau orang kaya pasti nggak punya koreng bekas kenal-kenal pot. Koreng. Iya. Oh koreng kena knalpot. Iya. Oh di mana biasanya? Kasih tahu. Halnya banyak. Tuh, Ya kenal-kenal Allah, Allah. serius. Jadi kamu lagi naik motor, ada motor lain. Enggak, gue tabrakan sama temen gue sendiri. Ngapain nabrak motor? Enggak, kita lagi ngebut-ngebutan waktu SMA lah. Udah tuh bocah-bocah. Gokil. Ugal-ugalan ya? Jalan. Riders. Sama bapak-bapak ketoprak syukurin. Sakit, Bang. Iyalah, itu Untung- sampai bekasnya kayak gitu loh. Iya. Untung abang orang kaya. Iya. Apa emang orang kayak? Jadi Enggak, jadinya enggak. nggak naik ini. Iya. Kalau dipikir-pikir dulu tuh nggak dibolehin tuh ya juga sih karena dulu ibuku takut kenapa-napa aja. Ya Makanya nggak kan? dibolehin dulu. Sepeda main nggak? Sepeda aku bisa naik. Berarti kalau bisa sepeda, Bisa harusnya motor, Bang. Semua orang bilang gitu. Cuma Tapi- kenyataannya susah. Apa? Keseimbangan nggak Berat sih? kan? Motor itu kan berat kan? Motor apa dulu abang nyobanya? Dulu aku nyobain Vespanya Uus. Wah, Ah, itu berat mah. emang. Berat Beat, kan? Coba beat. Oh, Honda Beat. Beat sama Kita naik Mio apa kalau yang nggak. 10 meter? Lumayan tuh. 10 meter. Motor listrik aku bisa 10 meter. Wah, 10 meter kan gitu. Ya udah 15. Enggak, bener kan Yoy? Aku bisa kan Yoy? Berapa? 10 meter ada dong? 10 meter. Dari sini ke dapur. Nah Lumayan. itu berarti nggak belum seimbang gitu loh bang. Udah. Jatuh nggak aku? Nggak kan? Iya, ya nggak seimbang betul. Iya nggak seimbang. Tapi aku bisa. Iya 10 meter tuh belum termasuk bisa bang. Iya, 10 Ya udah meter. berapa meter bisa? Ya, aku akan 1 latihan. kilo, 1 Dari sini kilometer. ke Ya Margonda Allah, 1 kilo. Jangan. Ya udah 1 kilo, boleh tuh. Seputaran GBK, tapi GBK nggak boleh masuk ya. Ya boleh lah, seputaran GBK dah. Itu 500 meter lah, 500 Dari meter. pintu 6 ke pintu 3 dah. tapi mundur. Lawan arus. Cuma 3 pintu berarti. Nggak, aku seharusnya bisa feelingku. Kalau motor listrik, ayo. Bisa. Oh. Tapi abang Karena pernah lebih nggak? enteng sih Iya kan? kalau listrik. Syuting di sana. Bang Radit, nanti naik motor ya. Gitu. Mm-mm. Ada Pernah nggak lu syuting syuting? naik motor? Hmm. Pernah nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayak orang tahu sih. Makanya aku nggak dikasih adegan naik motor. Kayak orang tahu. Karena syuting naik mobil aja susah loh. Kan kamera dipasang di mana-mana kan. Nah, Iya. tapi bukannya dibawa sama ini bang? Sama mobil lagi? Nah, kalau sekarang iya safety. Ah. Zamanku dulu enggak, brutal itu. Hmm.
Jadi kamera main taruh mobil kan jadi susah, itu nggak boleh sebenarnya. Zaman-zaman dulu tuh. Iya, makanya kalau motor tuh kayaknya lebih nggak safety gitu kan. Kalau mobil mah kayaknya buat sekarang syuting udah enak banget gitu, udah yang Iya. apa sih namanya mobil yang gede itu terus kita dibawa gitu. Iya. Diderek. Derek gitu. Syuting motor bukannya ada yang diderek juga? Ada. Ada kan ya? Ada. Jadi kita cuma Yang di buat atasnya film doang gitu. Oh iya. Heeh. Iya. Kalau film-film Berarti Honda Beat aku bisa. bisa lah, bisa. Nggak Harusnya. tahu sih. Bisa Karena ya? Beat enteng. Oke. aku Tapi coba. anak lu mau lu belajarin motor nggak? Acak misalnya. Aduh. Si profesor tampan itu. Aku suka banget tuh sama dia. Kamu tuh harus, Pemikir banget. kamu harus lihat dia sih. Dia tuh dia umur 4 tahun. Ini karena nama adalah doa ya. Ya. Suka dibilang prof 4 tahun. Tiba-tiba aku baru tahu dia udah bisa penyembelahan ratusan udah bisa. Perkalian udah bisa 3 kali 4 yang sederhana bisa. Sumpah Oh, bang. kamu ngerti 3 kali 4? Oh iya Pak, bayangin ini ada baloknya itu ada 3, 3-nya itu ada 4 biji, jadi 3 kali 4 itu 12. Suaranya bindeng Iya. Bayangin banget. Masa gitu kan? Awalnya saya coba-coba, masa anak gua gitu. Ternyata dia belajar sendiri, aneh nggak? Gokil. Dari YouTube main number block. Jadi dia hitung sendiri, oh perkalian tuh gini caranya, oh gini caranya. Tapi lu berarti memfasilitasin anak lu main iPad gitu? Tiap hari Minggu. Oh. Berarti dia Main iPad buat belajar. Iya. Apa? Main iPad buat belajar. Kalau udah capek nonton film kartun, dia baru main iPad, main game. Orang kan capek belajar baru nonton kartun. Gue capek nih nonton kartun belajar. Tapi itu kan nggak belajar. Itu main number block yang apa? Dan nontonnya juga number block kan? Hitung-hitungan atau apa? Oh, ininya animasi. Animasi, tontonannya. number Oh. block. Nggak belajar, dia seperti belajar tapi seperti bermain tapi belajar. Tiap hari Minggu dan anaknya kan nurut kan? Cuma boleh nonton hari Minggu ya? Oke Pak gitu. Jadi ada dua-duanya juga nurut. Cuma yang jadi permasalahan kalau kita mau nonton. Karena bunyi dikit, dedem. Udah pada lari itu. Kenapa? Ini hari Minggu loh. Maaf ya. Gitu. Aku batuk dikit, es terus kata si Alea gitu. Susah. Karena kita harus sama-sama menaati peraturan. Padahal katanya nggak boleh. Kata orang tuh peraturan anak seharusnya sama peraturan orang dewasa harus beda ya. dibedain. Bapaknya di parenting. Iya. Semua teknik parenting berbalik ke saya sendiri. Anak gua tuh. Lucu banget dong. Si Aca tuh. Aca. Iya si Aca udah lu lesin apa aja bang? Dia lesnya lumayan banyak. Dia ada les basket. Les basket dia dari yang nggak bisa basket sekarang jadi lumayan bisa. Terus dia ada les nyanyi. Alia juga ya? Alia juga les nyanyi karena di rumah teriak-teriak. Udah daripada teriak-teriak dengerin nggak enak kan? Mendingan agak melodi dikit. Iya, gitu. Papa. Kan gitu kalau manggil gua. Les renang. Jadi ada les renang, les nyanyi, sama les basket. Dan itu bersamaan. Apanya? Satu waktu. Dan Aca bisa pasti. Dia kan Bisa profesor. dia profesor. Les baca tulis. Ah. Ada. Calistung juga ada. Baca tulis berhitung ada. Banyak banget bang. Bahasa Inggris juga ada. Apa lagi ya? Mandarin. Hah? Mandarin. Enggak, Mandarin enggak. Mandarin enggak. Pajak. Ini Iya, ya, akuntansi. jadi orang pajak. Iya, betul. Pinter dia kelihatannya jadi pajak. Bisa dia ngitung pajak tapi Iya. Kelihatan. Dulu kan aku foto dia pakai buku tes CPNS. Pernah sekali tuh. Dan dia kelihatan memahami kan. Iya lagi. Tapi itu anak ajaib sih si Aca sih. Kalau kakaknya lebih suka crafting. oh. Kayak Kakaknya lebih kreatif gitu suka gitu-gitu. iya, kertas-kertas apa segala macam. Dia kakaknya lebih suka yang kayak gitu. Aca yang lebih suka hitung-hitung, sains tuh lebih suka Aca. gue nonton cerita cintaku kan, lu ngebahas Aca kan. Oh iya, cerita cintaku. Itu pas masih dia kecil banget, Iya, kelakuan dia waktu pas masih kecil banget. Nah, aku banyak bahas soal, kan aku lagi di show baru nih, cerita anehku. Cerita anehku. Nah, aku mau promo. Nah,
Nih kan Sini. gue bilang ya sama Bima, kenapa dia promo ya? Padahal kan nge-war tiketnya dia tuh susah banget. Sumpah, Lu ngapain sih bang keliling? ada 10.000 orang yang ada di website itu. Iya, dan banyak yang bilang, kok udah sold out aja nih. Terus Ini lu belum masih upload juga udah sold out ini. udah jam 5 ntar di sold out udah. Udah sold out sih. Udah tadi siang. Gokil. Bang, kayaknya lu harus bikin stadion kayak nonton Blackpink gitu, Bang. Nah, lu di tengah-tengah tuh. Iya bang. Tapi jujur ya, jujur. Aku tuh sebenarnya nggak, setiap kali aku bikin show itu udah ada pakemnya sendiri tuh. Jadi si Puput yang ngurusin event itu, Ya. Bang nanti ada promo gini ya. Nah itu biasanya kan dijadwalin kan, jadi aku jadi punya jadwal nih main ke tempat teman-teman gitu. Nah biasanya jadwal itu agak susah nyarinya karena nyocokin jadwal gua sama yang lain. Jadi tiket udah jualan duluan, baru bisa dateng ke tempat Yang teman-teman lain, ini. iya. Seperti hari ini. Jadi tapi karena Puput udah bikinin, ya nggak apa-apa. Sekalian ketemu kalian kan juga seru kan. Kata gua, untung dia nggak cancel. Harusnya dia cancel Jangan dong. Orang udah habis mau ngapain lagi gua? Jangan. Karena memang jadi alasan aku untuk ketemu teman-teman, main ke YouTube orang gitu. Jadi ada jadwal yang dikosongin. Karena Puput kan jadi fight buat jadwalnya kosong. Iya. Ya. Kalau nggak Baik aku banget tuh, pasti. Bang. Hah? Baik. Siapa? Iya, Puput. Lu. Alah. Terus enggak. Terus apa namanya? Nah, kalau yang ini, yang cerita anehku ini, terus terang aku tuh nggak nyangka emang abisnya secepat ini. Kalau dibilang nyangka nggak sold out, iya aku bisa ngebayangin sold out sih. Karena di cerita sialku sebelumnya untuk wilayah yang sama itu sekitar 14.000 tiket. Berapa puluh show lah gitu. Nah, aku ini sih lumayan nyangka. Nah, tapi yang 14.000 itu kan kita hitung Jakarta, Jabodetabek. Ya. Nah, ini tuh kita nggak ke Bodetabek. Nggak ke Yang Bogor. cerita anehku tuh kita nggak Depok akan nggak ada? main ke Depok, kita nggak akan main ke Bogor, nggak akan main ke Tangerang, kita cuma bikin di Jakarta doang. Makanya aku pikir mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya gitu. Tapi aku ada keyakinan pasti sold out juga sih, meskipun cuma bikin Jakarta. Yang aku nggak nyangka adalah secepat itu. Itu literally bener-bener 10 menit habis. Aku nggak ngerti kenapa. Di cerita anehku ini kok bisa lebih Banyak lebih banget peminatnya. Aku nggak ngerti. Tapi katanya kalau komik itu misalnya tahun-tahun kemarin bikin stand up, terus kayak reviewnya tuh banyak banget yang bagus. Apalagi abang kan kayak ada sesi tanya jawab gitu kan. Iya. Nah itu tuh FYP banget gitu-gitu kan. Jadi orang tuh jadi nge-share kayak, nanti kita nonton Iya, yuk, jadi kita orang nonton yuk. pengen. Itu mungkin sih. Karena Mungkin aneh banget tuh kayak teman-teman lamaku ngontak. Orang dalam dong, jalur orang dalam dong kayak gitu. Which is baru mau bilang nggak banyak tiket yang bisa di jalur orang dalam ini. Kita duduk paling depan pakai kursi tambahan juga nggak apa-apa. Duduk di panggung aja bareng nanti. Boleh. Nah terus, nah makanya aku juga bilang ke Puput, kok kayaknya yang ini agak lebih, animonya agak lebih tinggi ya Put. Makanya kemarin aku jualan buat September, Oktober, ternyata cepat habis. Nah kita udah nyiapin sejujurnya untuk bulan November. Ya, makanya kita buka lagi 4.000 tiket tadi pagi, tadi jam 11. Ternyata langsung habis juga. Terus kita udah nyiapin lagi Desember 1 tanggal. Ya udah aku storyin. Habis juga 2.000. Jadi aku kayak ngerasa, ya alhamdulillahnya ya, animonya tuh emang lagi bagus aja. Meskipun aku dari tadi menerka-nerka, ini kenapa tumben banget yang buat cerita anehku ini bisa serame ini. Kayaknya sih betul kata Arafah, 2 bulan lalu tuh aku banyak ngeluarin potongan yang Potongan-potongan Klip-klip gitu. klip-klip yang Kayak cerita sama penonton, sial. Dan emang tuh seru banget. Aku pun ketika ngelakuin juga ngerasa bahwa show cerita sialku kemarin tuh serunya seru banget. Dari materi stand up-nya, dari penontonnya. Jadi mungkin imbas dari situ juga sih. Tapi abang tau gak, di saat kayak banyak banget orang yang susah jualan tiket, tapi abang selaku ini gitu. Kayak kenapa? Jadi kayak, lah berarti kan ada yang bilang kayak indis ekonomi gitu-gitu kan. Oh iya. Kayak ternyata enggak, kayak di abang oke-oke aja. Aku nggak paham sih. Cuman ya
Ya kayak di tempatku kan aku juga sering ya kalau misalnya teman-teman mau promo di tempatku juga ayo aja gitu. Dan ketika mereka datang, sejujurnya sih aku nggak pernah nanya, laku nggak, Iya. susah nggak, itu aku nggak pernah sih, jadi aku nggak tahu. Tapi betul bahwa di luar emang agak Banyak, ada beberapa iya, yang agak susah ya. Nggak tahu sih, mungkin Tapi abang ke Padang nggak? aku kemarin ke Padang ya Yu ya, Sold out. Padang habis. Oke. Tapi emang berarti masa lu banyak banget. Oh, Iya ya? bang. Emang Padang agak susah? Katanya. Oh. Nggak tahu. Kayak susah banget buat ngejualin di Padang. Padang itu habis, tapi emang nggak cepet habisnya. Oh. Banyak Banyak tapi tiketnya. lumayan sih, 500. 700 kali 2. Wow. 2 show. Keren. Di Padang. Makanya aku nggak ngerti sih. Gini ya. Kesannya tuh gimana banget ya? Kayak di kantor tuh kita lagi meeting, baru ya tadi tuh aku sampai bingung sendiri. Kayak kok rame banget ya yang tahun ini yang beli, terus anak-anak kantor ngapain sih bang ngomong kayak gitu ya, wajar lah kan abang gini. Iya. Aku tuh tipe yang nggak terlalu ngerasa bahwa Percaya diri. bahwa oh bisa ya gitu. Aku tipe yang kayak gitu aja. Memang dari dulu orangnya kayak gitu aja. Jadi ya tapi cerita anehku alhamdulillahnya termasuk salah satu show yang paling rame lah untuk penjualan ya. Iya, gitu. iya, Jadi mudah-mudahan aku bisa deliver yang bagus aja buat nanti di panggung. Karena ini latihan juga paling lama buat cerita anehku. Aku udah 12 kali latihan. Wow. Besok latihan ke-13. Yang lain latihan cuman paling banyak 6. Bahkan cerita sebelku cuma 2 kali latihan. Langsung show. Kan lu show-nya banyak banget ya bang ya? Iya. Berapa kali show tuh? Yang mana nih? Cerita yang sekarang. Yang 40 sekarang yang ada sudah nggak? terjual ya? 40 show ada Yang nggak? sudah terjual atau yang direncanakan? Yang udah terjual? Oh, yang udah terjual Berapa show? itu 12 show ditambah 4, 16 ditambah 2, 18. 18 show di Jakarta. Gokil. Nah, lu takut gak misalnya di show ke-6 tuh lu udah capek banget? Iya. Lu udah gak ada nervous gak sih pasti? Ini mah udah biasa kerjaan gua. Oke, kalau apa tadi pertanyaan itu kalau bosen ya? Misalnya show ke-6 nih, udah capek banget. Enggak, kalau itu enggak. Kalau bosan enggak, karena itu fun buat aku. Kan aku tuh stand up karena aku nggak punya temen kan. Jadi kalau aku kayak ketemu kalian, aku suka banget. Karena aku bisa ngobrol. Makanya aku sebenarnya suka ke podcast. Iya. Karena aku bisa ngobrol gitu. Iya. Nah, showku itu kayak gitu. Karena aku nggak punya teman, aku ngobrolnya sama penonton. Jadi aku ceritain apa yang aku rasakan di atas panggung. Jadi kalau dibilang bosan, enggak. Apalagi ada penonton maju kan selalu beda-beda. Iya, seru-seru ya. Kalau itu enggak. Nervous, karena aku mikirnya aku ngobrol sama penonton, maka aku juga nggak nervous. Karena itu bukan show sebenarnya. Cerita sialku, anehku yang paling baru, aku tidak berpikir itu show. Makanya aku nggak pakai jas. Makanya aku pakai baju sehari-hari. Karena itu kayak main. Bang, berarti kan show-nya nih banyak banget. Berarti sama aja kayak dosen gak sih? Kayak lu nyiapin materi, terus lu bawain berulang kali gitu sampai 1 semester gitu. Berarti totalnya banyak banget ya? Kalau yang kemarin aja ya. Cerita sialku itu 61 show. Cerita sialku 61 show. Itu 10 bulan. Wen ya, aku 10 seperti bulan. dirimu. Kamu mau stand up bener? Nah, Takut gue bang. Gak apa-apa lah. Apalagi cerita sendirian kayak gitu. Bagus. Lu Iya, nyobain. nonton stand up-nya Bang Radit yang cerita cintaku. Ya gue belum pernah nonton live-nya. Dia harus nonton. Iya, pengen gue. Seru banget. 61 show dan itu menyenangkan banget. Aku tuh kalau nggak stand up, nggak show ya, nggak ada rangkaian show, itu aku stres, aku sedih, sampai nggak bisa bangun dari kasur waktu itu. Itu pertama kali aku ngerasain. Iya beneran, aku sampai ketemu bantuan profesional. Terus kata dia, tahu nggak kenapa? Karena tiap weekend lu melakukan hal yang sangat seru. Dan tiba-tiba itu sudah tidak ada lagi. Tournya udah selesai. Itu yang bikin lu sedih, karena lu kehilangan itu. Anjir, gue langsung kayak, gila gue harus bikin show lagi. Itulah kenapa sekarang tiap 2 bulan sekali, kalau udah selesai show 2 bulan aku langsung main lagi. Berarti lu orangnya ekstrovert sebenarnya. Aku orangnya ingin didengerin sih. Dan selama ini gak punya tempat aja. Kecuali di panggung. Ya, lu maunya jadi center.
jadi center. Iya. Iya pada masa-masa tertentu. Iya. Pada masa-masa tertentu. Pada masa-masa pengen cerita gitu ya pengen Iya. didengerin. Bang, tapi lu produktif banget tau Bang. Lu ngerasa gak Bang? Lu itu aja dari main game sejam langsung nulis aja itu produktif. Belum Timun Jelita dua Nah, volume. kita punya. Iya. Nanti minta tanda tangan ya. Legaris. Belum bikin lagu. Iya, Timun Jelita. Itu semua di tengah-tengah 61 show itu. Lu nge-gigs Iya. belum? Nge-gigs ya kalau lagi ada main. Terus lu bilang kayak gue tuh pengen waktu gue bersama keluarga gue banyak. Iya. Tapi lu produktif gitu. Iya, tapi masih banyak juga sama keluarga. Aku masih bisa ngobrol sama anakku tiap malam. Masih bisa. Kok bisa ya? Itu pertanyaan bagus tuh. Asik. Oke, kamu mau tahu kok bisanya dari sisi apa? Kayak kok bisa gimana? lu ngebagi waktu dan ini produktif banget nih. Iya. Kok lu bisa kayak mikir ide secepat itu berarti kan? Nggak tahu aku kalau itu aku nggak tahu. Kalau podcast itu semua aku delegasiin. Hmm. Jadi yang ngurusin itu Fadil sama Gilang, ada Iya, anggota berarti. timku. Udah selesai. Urusan tour stand up itu si Puput yang ngurus. Oke. Bikin materi stand up, aku setiap hari punya satu kalimat yang aku catat sebelum tidur. Kalau lagi mau bikin show, aku tinggal buka catatan, tinggal pilih aja mana yang mau aku jadiin beat. Besok tinggal latihan. Bikin lagu ya ikut les aja. Aku les bikin lagu kan. Ada. Ada kursus. Pasti mau kan? Iya. Iya, bikin lagu ini udah ada piano tuh di situ. Iya, ini ada piano. Ada gendang ntar, ada gendang ntar. Ada gendang ntar. Mau kosidahan nanti. Terus akhirnya, ya kayaknya semuanya bisa sih, Pak. Aku tuh nggak ada waktu kosong sih jujur. Kayak treadmill aja sambil baca buku kan. Gokil. Iya, jangan ditiru ya. Tapi aku treadmill aja sambil baca, karena aku nggak mau waktuku sia-sia. Kenapa? Iya kan? Ya, iya benar sih. Gak mau. Cuman kayak lu tuh secepat itu gitu untuk misalnya nih kayak kita punya project berdua kan. Oke. Nulis buku. Oke, nulis buku bareng. Oke, Bareng. terus? Belum Terus kelar udah bab 1 udah enggak ada. Udah sebulan tuh kita baru Satu cerita doang. Mm-mm. Ada kali 5 lembar itu kalau dikumpulin. Iya. 10 deh 10. Oke, 10 kenapa lembar. nggak selesai? Karena- problem. Bukan. Karena kenapa ya kayak waktu itu gue kuliah jadi mepet-mepet jadwal ya. Terus kita juga nggak inisiatif ya. Nah, gue ngerasa kayak kok lu bisa bikin buku nih. Cepet banget bikin Iya. bukunya. Kayak anjir, abis bikin lagu bikin buku. Terus langsung Iya. bikin Bikin show stand up. kata- Iya. Materinya, bikin materinya. Kita aja Lu ada ya. ghost water meeting gitu ya? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ghostwriter. Aku nulis sendiri full, 100%. Bang, itu nih ya. Lu kan satu buku nih, Bang. Iya. Nah, itu tuh cara nyambungin semua cerita-cerita lu tuh gimana, Bang? Eh, Enggak ada yang patah gitu. Ini ngomongin novel berarti ya? Enggak, Timun kayak Jelita. cerita kita gitu loh. Oh, kalau waktu- Bang Radit Timun Jeli, dia tuh ada kayak bikin kayak novel gitu ada. Dia ceritain kayak gimana Iya. ketemunya sama Timun. Iya. Kamu mau tahu gimana cara bikin alur yang nyambung kayak bikin novel, which is kayak Timun Jelita, Iya. atau kayak bikin buku-buku aku yang lama, yang lepasan cerita-cerita Kalau- pribadi sehari-hari? Kalau kita pribadi ya, Iya. Oke, yang kamu mau tahu soal itu. Oke, kamu mau taunya supaya nyambung atau gimana? nyambung gitu biar kayak jelas nih orang. Kamu mau bikinnya memang nyambung berarti? Gimana ya? Maksudnya kalau buku aku yang lama, itu satu bab tuh beda masalah. Misal aku lagi cerita soal ke rumah nenek, abis itu aku cerita soal apa gitu. Kamu maunya nyambung di depan sampai belakang? Itu mah harus beli ini Ini ya Bang, teknis buku banget ya. nih. Teknis ya Bang. Oh iya. Mau teknis banget nih? Itu aja ntar baca buku aja. Udah baca buku. Gua deh. ada penulisan Bayi Raditya Dika. Ya udah deh. Rahasia menulis kreatif ada? Iya, ada. Oh iya, kalau nggak ada aku kirimin PDF-nya. Ada nih dia. Ada, ya udah. Itu ada di situ aku jelasin semua. Oh iya. Cara nulisnya kayak gimana. Soalnya kita pengen bikin buku. Itu waktu itu bukan dicari tapi diciptakan. Nah, Nah, yang kita bingung tuh kayak kok lu bisa secepat itu gitu nemuin ide-ide tuh bisa secepat itu. Karena aku banyak nyatet aja, banyak nyatet. Ide itu bukan diciptain tapi ini kebalikannya nih, tapi dicari gitu. Jadi aku suka tapi ditangkap. Jadi aku suka nangkap ide di catatanku. Satu kalimat sebelum tidur aja udah. Misalnya satu kalimat sebelum tidur, hari ini ya. Si Alea gigi bawahnya baru copot dan dia merasa bahwa aku udah dewasa sekarang. Udah satu kalimat aja.
Nah, itu aku simpen tuh. Nah, menarik itu. Nah, suatu hari nanti aku mau bikin materi stand up, aku bisa ngomong dari angle bahwa susahnya punya anak kecil yang merasa dia udah dewasa. Misalnya itu. Kayak waktu dia giginya copot aja, dia seharian udah pengen jadi kayak orang gede gitu. Minta izin ke gua, Pak boleh nggak mulai besok depan aku jadi kasir? Ntar dulu gitu misalnya kita bercanda ini ke sana. Tapi artinya itu kan modal. Oke. Kalau mau jadiin lagu, satu kalimat itu doang. Rasanya kan kita bisa ambil. Oh, gue bikin lagu tema tentang anak gue lo jangan cepat-cepat dewasa dong. Baru aja kemarin aku melihat gigimu tumbuh, hari ini aku melihat gigimu yang sama copot, misalnya gitu. Jadi lirik kan? Keren. Ngerti nggak maksudnya? Apalagi? Keren banget nih orang, parah dengarnya. Kacau nih. Apa? Misalnya, banget. apa satu kalimat tadi? Ini kita baru tadi ngomong satu kalimat. Misalkan. Satu kalimat tadi mau jadi podcast. Tanya Gilang, cariin dong dokter anak atau psikolog anak yang bisa kita ajak. Gue mau bikin satu podcast, temanya adalah apa yang kita harus lakukan ketika anak kita tumbuh lebih dewasa daripada dia pikirkan. Satu podcast soal itu. Ajak kita ngobrol. Selesai. Jadi satu kalimat doang. Bayangin setiap hari nyatet satu kalimat. Setahun ada 365 kalimat. Kapan aja tinggal buka. Tinggal pilih mau bikin apa hari itu. Gampang kan? Hah? Gila ya, keren. Kok gila ya? Bagus. Gak maksudnya lu keren banget. Lah, apa cuma nyatet doang apa kerennya tinggal nyatet Ya, doang? tapi kan nih lu nyatet, terus lu manjangin gitu. Lu manjanginnya tuh kayak gimana? Kayak Ya itu latihan kalau itu. Enggak Bang, lu keren banget Bang. iya. Mungkin di lu mah biasa aja, tapi kayak di kita kayak, oh iya ya kepikiran ya. Ya gitulah, pokoknya intinya adalah banyak-banyak nyatet aja. Kita nggak pernah tahu ada ide apa yang lahir dari situ. Iya. Mau itu buat podcast, mau apa. Itu Roblox menarik. Menarik ya? Lagu Iya. Roblox. Lagu Roblox, jangan pernah pergi. Roblox, tetaplah di sini. Roblox. Na. Itu Sani bukan sih. Di cerita sebelku ini lu mau ceritain Cerita siapa? aneh. Cerita aneh. Cerita aneh, keanehan-keanehan Aca, yang Aca. aku alami. Ada soal keluarga, ada soal istri, ada soal macam-macam lah. Ada hal yang aku sempat lama mau aku ceritain nggak sih? Soalnya agak personal. Kayaknya aku ceritain gitu. Ada Tentang- satu lah. Tentang percintaan. Nanti off cam aku ceritain. Penasaran nih pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa. Penasaran nih orang-orang yang gak kebagian tiket. Pemirsa. Tapi gimana caranya biar kita kebagian tiket? Iya. Ada yang bilang kayak, Bang ganti platform beli tiketnya gitu. Oh iya, karena kayaknya Karena sama-sama katanya aja. banyak yang ngebug gitu loh, kayak di Karena situ. keramian. Iya, jadi kayak Iya. antri, padahal dia tuh kayak tulisannya antri, tapi udah sold out ternyata. Itu kadang kalau ada yang cache-nya di browser, cache-nya tuh masih nyangkut, itu juga suka ada sih. Oh. Ada yang bagiin kok tipsnya supaya war-nya bisa oke. Itu ada, aku sempat lihat kemarin cara war-nya gimana, dia bagi. Ada beberapa stepnya. Tapi ya terus terang kalau aku pribadi, ya aku juga nggak ngerti sih, soalnya aku cuma pengen bikin show sih sebenarnya. Iya sih, jadi Gitu. ya teknisnya mah mereka aja ya. Iya, sebenarnya. Tapi kan abang nih stand up ngomongin istri, ngomongin ini. Tapi lu izin gak kayak pernah gak ke Anissa kayak ya elah nih orang stand up komedian ngomongin gua. Gendek banget. Anissa tuh selalu nonton kok show Oh aku. ya, tapi dia selalu nonton kan dia. Nonton. Tapi dia pernah gak ada rasa kayak Seng jangan ngomongin yang ini. Pernah nggak ya? Coba aku pikir-pikir. Nggak pernah. Karena aku juga udah punya sensor sih. Kayaknya aku nggak mau bawain ini deh. Karena ini terlalu private buat Anissa. Kayak aku nggak mau bawain ini deh. Karena terlalu gimana gitu buat dia. Dan kadang-kadang udah ke sensor sendiri. Jadi aku tahu yang aku bawain tuh pasti aman-aman. Dan dia kan juga nonton. Kadang-kadang pas lagi development, aku suka nanya dia juga. Aku bawain ini kali ya. Gini. Nah dia kadang suka nanggepin juga. Ya ceritain juga soal ini sayang gitu.
Karena ada kayak gitunya. Kalau misalnya nih anak lu nanti 10 tahun lagi terus kayak Pak mau lihat dong stand up apa yang cerita ini Pak gitu. Terus dia Boleh aja. lu lagi ngomongin Aca gitu, ngomongin apa? Boleh aja. Ini udah gede. Karena intensi aku kan nggak pernah untuk menyakiti atau menghina mereka kan. Maksudnya bukan dalam intensi itu kan, kita stand up comedian dinilai dari intensi kita kan, niat kita tuh apa. Sama ke istriku. Meskipun aku bilang istri gua nih kayak ada satu materiku soal love language. Malam-malam aku ditanyain love language kamu apa. Aku juga baru dengar udah kayak pilihan ganda tuh. Kamu ini apa ini. Karena dia tahu dari TikTok kan. Aku punya a whole materi soal itu. Dan aku ngerasa kesel banget digituin sama istri. Tapi kan intensi aku bukan karena gue sebenci itu sama lu. Makanya gini. Tapi kayak lu ngapain sih kayak gitu nih, aneh banget gitu sih. Jadi aku selalu nakar dari jangan pernah aku naik ke atas panggung membawa intensi yang jahat ke orang-orang siapapun lah ya, atas yang aku bicarakan di atas panggung. Jadi seharusnya aman-aman aja sih. Tapi lu takut gak kan lu stand up? Lu takut gak ada orang yang tersinggung sama ucapan lu? Nah masalahnya kita nggak bisa menakar siapa yang akan tersinggung kan, Pak? Ya nggak sih? Ngerti nggak sih maksudnya? Kita nggak pernah tahu kita bikin ini dia tersinggung apa enggak kan? Nah makanya lagi-lagi soal intensi itu. Kalau misalnya kamu naik ke atas panggung dengan intensi untuk menyakiti orang lain, ketika dia tersinggung, ya kamu nggak punya pembelaan apa-apa jadinya. Karena kamu tujuannya buat bikin orang itu sakit hati kan. Nah makanya aku jangan pernah aku naik ke atas panggung bawa intensi bahwa aku mau menyakiti orang atas komedi aku. Selama itu aku lakuin sih aman-aman aja gitu. Seharusnya. Tuh jadi stand up komedi. Ya udah. Takut gua. Hari Gua nggak bisa Jumat. nulis. Jumat di Comika. Premi sama punchline. Apa misalnya lu keresahannya apa ujian? Inian deh, gua kuliah inian teman-temannya people come and go. Waduh, temanya itu Bagus ya? bagus. Pergaulan kuliah. Ini keresahannya apa? Keresahannya ini aja. Suka minjem duit. Ada teman suka minjem duit? Ada. Argumen kamu apa? Bahwa orang yang suka minjem duit Bahwa temen yang suka minjem duit tuh malah nge-cut off kita. Argumennya bahwa argumennya adalah orang yang minjem duit itu kenapa jadi merasa dia yang benar kita yang salah dong? Iya. Karena Kok dia lu podcast malah ya? yang benci sama gua, malah lu yang ngejauhin gua. Padahal kan aturan gua yang ngejauhin lu gara-gara lu nggak bayar-bayar Nah, duit itu gua. udah jadi argumen. Oh itu udah jadi. Iya. Kenapa ya orang-orang yang ngutang ke gue itu merasa dirinya lebih benar daripada gue? Seharusnya kan gue selalu jadi orang yang jadi korban tahu sekarang gitu. Kayak gitu doang. Iya. Terus baru dibikin beatnya. Beatnya apa? Misalnya setup punchline-nya apa? Dulu aja pas bisa pakai komparasi. Dulu aja pas dia mau minjem duit dia gini. Sekarang duitnya udah ada, dia malah begini. Nah itu komparasi tuh. Misalnya pas ketemu dia ngomongnya ini, pas sekarang ketemu ngomongnya ini. Bisa kayak gitu. Bisa. Punchline ini gimana tuh? Ini gue yang bikin aja ya, nanti ya, lama-lama ya. Lama-lama aku yang naik nih. Hari Jumat di Comika nih. Kenalin aku Halda. Ntar ngobrol sama Rais ya. Punchline. Iya, ntar. Tapi kamu harus menghindari punchline yang dibuatin. Iya. Harus menghindari itu. Kenapa gitu? Karena kamu harus belajar bikin sendiri. Jadi kalau nanti mau ketemu Rais atau Kombut, hati-hati jangan sampai punchline itu dari mereka dan kamu pakai. Kenapa bang? Ya kan ini masih fase belajar ya. Iya. Ya takutnya kamu nggak terbiasa untuk ngulik. Oh ini aku iniin ya supaya ini lucu gitu. Gitu. Kan dia udah punya akses ke teman-teman komik kan. Takutnya orang-orang yang udah punya akses ke teman-teman komik pengen jadi komika. Ketemu dikasih punchline dong biasanya kan. Itu dipakai semua. Jadi nggak develop diri sendiri aja gitu. Gitu. Kalau mau justru udah bikin dulu. Baru ketemu Rais. Ini punchline-nya aku diginiin bang gitu. Nah nanti sama Rais punchline-nya diganti tuh. Nah lu pakai. Nah sama aja. Sama aja. Buat apa punchline gua dong? Gak bagus. Sama aja. Gimana? Waktu itu dia pernah gue ajak stand up kan. Iya. Tapi Gua tuh dia takut bang. Oh jadi udah masuk ke ke ruangannya tapi nggak mau naik. Iya. Soalnya gua tuh orangnya lupaan bang.
Oke. Nah materi kan kudu kayak maksudnya diingat gitu ya. Dihafalin, Nah ya. gue tuh bisa aja nanti punchline-nya udah beda tuh di atas panggung. Iya. Kayak gitu gue. Nah takutnya misalkan nih gue sama dia waktu itu tuh sempat pengen naik kan. Oke. Nah gue takutnya malah kelupaan gue malah bikin dia tuh kayak ngedistract dia juga. Nggak ngerti maksudnya? Kayak jadinya apa ya, Kan harusnya kita dia ngomong tektokan ini. kan, Heeh. tektokan kan. Nah misalkan nih gue harusnya ngomong ini biar dia punchline ini. Iya. Nah gue tuh orangnya lupaan jadi nanti jadinya dia tuh nggak ketangkep sama dia gitu. Oke. Jadi karena tektokannya itu ada setupnya. Iya, Dia tapi nggak mulai dia setup lupa. itu. Iya. Gue kadang-kadang lupa. Nah, solusinya cari partner lain. Ya, Nggak, Alda pasti bisa, Alda. bang, itu Hah. les lagu di mana bang? Ada nanti aku kasih tahu. Iya mau bang. Yang langsung nonton ada namanya Udemy, 249.000. Pertemu. Enggak, satu modul. Oh. Satu modul belajar. Udemy.com. Bisa. Mendingan lu belajar nulis aja dah. Iya. Biar rapi. Tapi kamu juga harus punya growth mindset juga, pikiran buat iya. tumbuh. Contoh ya, gua nih orangnya lupaan. Nah itu harus kamu hindari tuh. Lo harus kayak, bang gua orangnya lagi mencoba untuk bisa nginget. Nah itu gimana caranya? Ya maksudnya mulai dari mindset dulu. Mindset, ingat. Enggak, soalnya kan tadi kamu bilang aku orangnya lupaan bang ini. Kamu udah make gerbang jadinya. Nah, gimana caranya biar kita nggak lupa sama apa yang mau kita sampaikan? Kan kayak abang nih, aku nonton special show abang tuh rapi banget, kayak semuanya tuh tertata Runut gitu ya, loh, nyambung runut gitu kan, ya. ya, Nah, kayaknya aku ngerasa abang tuh kayak nggak ada satu beat yang ketinggalan gitu loh. Oke. Nah, gimana caranya biar kita tuh inget gitu? Dan hafal. Hafal. Oke. Pertama-tama dimengerti dulu. Kita mau bawain apa, kita ngertiin. Kedua, jangan ngafalin kata per kata. Ngebadanin kata per kata itu jangan. Karena malah jadi robot dan kalau hilang satu kata yang kita lupa, ke belakang lupa semua. Jadi kita ngertiin aja kita mau ngomong apa. Makanya lagi-lagi aku bilang, aku kalau stand up itu kayak ngobrol ke orang kan. Nah aku kan ngobrol sama kalian, aku gak pernah ngafal kan. Kayak aku mau cerita ke Halda, terus iya kemarin Halda gue, tapi itu udah aku bikin di rumah. Ya nggak mungkin dong. Paling aku datang ke Halda, aku udah tahu mau ngomong apa nih, tapi nggak aku hafalin. Iya. Ya mindsetnya dibuat kayak gitu. Soalnya kalau udah ngafal, terus di kepala kamu ini gue harus hafalin nih kata per kata, itu biasanya lupa di panggung karena habis ini ngomong apa ya selanjutnya. Tapi kalau kamu ngerti, oh ini acara untuk menghibur bapak-bapak BUMN. Bapak-bapak BUMN ini joknya sukanya yang kayak gini. Oh nanti si Arafah akan ngejok soal ini. Maka aku nanti ngomong ini dulu biar Arafah bisa ini. Jadi nggak dihafalin. Hei Fah, tahu nggak kamu soal bapak ini? Lumba-lumba itu kan, maksudnya nggak? Baku banget jadinya. Ya nggak dihafal Iya. gitu. Kayak itu deh masalahnya deh. Nah, itu tuh. Berarti gue harus mengubah mindset gue bukan orang yang lupaan gitu. Itu Berarti pertama. pas ujian juga harusnya kayak gitu gak sih, Bang? Jadi dimengerti. Makanya harus jauh-jauh hari dipelajarinnya. Iya bener. Betul. Apalagi psikologi. Iya. Iya. Kamu mau jadi psikolog nanti. Kayaknya enggak deh. Ya kalau kamu jadi psikolog terus kamu kepaku di hafalan kan nanti pas ada orang datang mau konsul, kamu kayak Penyakit kamu ini adalah menyebabkan anu ya. Nah, itu lu udah pikirin tuh kata-katanya kan. Tapi itu nggak boleh seharusnya kan. Yang penting paham dulu sama penyakitnya. Dipahami itu udah paling bener kok. Dia tuh kenapa, ini itu apa dipahami. Sama kayak ngedate, kamu pernah ngedate gak? Ngedate. Iya sama cowok. Oh enggak pernah. Oh nggak pernah? Sedih banget. Oh jadi dark nih. Pernahnya ngedate. Widih. Ngedate lu di mana? Gak pernah tapi? Gak pernah. Berdua sama cowok gitu nggak pernah? Pacaran mah gak pernah. Yang ngedate tuh maksudnya ketemuan di luar. Sama cowok doang mah pernah. Iya. Itu nggak ngafal kan tapi kan? Enggak. Obrolan mengalir begitu aja. Iya, ini apa sih namanya? Kalau Jalan. asal ngomong apa sih? Yeping. Ya, yeping, bukan yeping. Apa sih? Mabok. Ya udah sengalurnya aja. Sengalur ngidulnya aja. Sealurnya aja ya. Oh iya. Iya itu bagus. Bagus ya? Bagus dong. Nah stand up pun kayak gitu. Kita ngobrol kayak apa adanya. Cuma kita tahu kita mau ngomongin apa. Udah gitu doang. Oh, bercerita aja lah ya. Bercerita aja. Makanya nama show kan cerita anehku. Ini cerita anehku, cerita sialku. Karena aku
aku cerita ke orang. Hmm. Jadi di mindsetku bukan show. Tapi cerita abang tuh rapih banget. Ya karena Kayak latihannya dihafal lama. gitu. Latihannya lama soalnya. Iya. Dan 60 show juga kan. Yang kemarin 61, iya betul. Jadi tuh udah hafal kata Udah per biasa. kata ya, biasa. Sekarang aja udah mau latihan ke-13 kan. Besok kita latihan di Jogja. Itu aja aku udah nggak buka catatan. Tinggal masuk, tinggal latihan Lu udah. udah tahu ya punchline yang kuat yang mana, punchline yang masih lemah yang mana. Iya, itu gunanya latihan kan. Keren banget ya. Dah, sikat. Siapa dia stand up? Gua dukung. Ntar dulu gua. Aku dukung kamu masuk Suca nanti. Emang masih ada? Nggak tahu. Orang-orangnya aja Biar udah kayak nggak Rafa. tahu. Iya, udah Biar nggak kayak Rafa. ada. Janganlah. Takutnya masuk Suca tapi nggak siap juara. Hah? Aku. Oh, Ah, nggak jelas lu, Rafa. Bang, Ya. nanti mau tiketnya bang? ya. Siap, langsung ditodong banget nih ya. Saya. 2 ya? Ya, Oke, aku siapin. iya ya. Ya. Asik. Cerita anehku ya. Iya. Oke. Jakarta ya. Emang Jakarta. Jakarta doang, Bogor nggak ada, Depok nggak ada kan? Bogor nggak ada, Depok nggak ada, Tangerang nggak ada. Ya. Gak usah promo lah ya, kan udah sold out juga. Iya udah. Udahlah. Iyalah, pokoknya Bang Radit Beli tahun depan aja, beli tahun depan. Iya, cerita. Ya. Gini aja, di www.ceritaanehku.com itu kalau nanti mau ada kota-kota lain atau ada info apa nanti di situ gitu aja. Oh, Ya, udah. pokoknya. Tapi ya buat sekarang mah udah sold out. Ntar ada lagi Januari 2026 kali. Ya udah. Belum tahu sih. Ini promo buat nanti, buat tahun depan. Ya benar. Ini buat cerita lain-lainnya Ya, lagi udah. nih. Ya, atau aku bikin show baru nanti diedit aja semua tuh. Nah, iya. Di dubbingnya Mulutnya dubbing. nanti. Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Editannya bagus banget. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energik. Energik. Energetic. Thank you for watching guys. I love you.